perintah ketujuh dengan judulnya perintah ketujuh itu jangan berzina. Di pada pendahuluan sebelum Tuhan mengatakan 10 perintah, terlebih dahulu Tuhan mengatakan kalimat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Nah, jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai orang yang menyelamatkan mereka dari tempat perbudakan, orang yang membebaskan dari perbudakan. Nggak mungkin dong Tuhan yang membebaskan dari perbudakan mau memperbudak manusia lagi. Tapi orang-orang sering salah paham dengan 10 perintah ini, karena 10 perintah ini seperti perintah yang mengekang, sangat berlawanan dengan sosok Tuhan yang membebaskan. Tapi kemudian diberikan 10 perintah. Nah, sebenarnya di dalam 10 perintah ini ada kebebasan sejati yang Tuhan berikan. Nah, hari ini kita sudah sampai di perintah ketujuh, jangan berzina. Nah, kalau perintah kelima sampai perintah ke-10 itu kan hubungan antara manusia kan. Kalau 1-4 itu hubungan antar Tuhan dan manusia, kalau 5-10 itu hubungan antar manusia. Kalau perintah kelimanya itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Perintah ke-6 itu mengajarkan kita tentang keluhuran dari nyawa, keluhuran dari hidup itu sendiri. Jadi di balik perintah jangan membunuh, Tuhan tuh mau mengajarkan bahwa nilai hidup itu sungguh berharga. Nah, lewat perintah jangan berzina, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita itu adalah tentang keluhuran nilai suatu keluarga. Keluhuran keluarga. Kalau kita lihat di Alkitab, hubungan keluarga itu dimulai dari ayah dan ibu kan, suami istri. Itu adalah hubungan yang lebih erat dari apapun. Bahkan lebih erat dari hubungan antara orang tua dan anak. Kalau hari ini, itu banyak pendapat yang mengatakan seperti ini. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak nggak ada. Ibaratnya tuh hubungan dengan anak itu lebih erat dibandingkan hubungan dengan pasangan. Tapi kalau lihat sejak pada mulanya tuh nggak begitu. Dari awal itu sudah dibuat suami istri. Sebelum ada anak itu sudah ada suami istri. Nggak, tanpa ada orang tua tuh nggak mungkin ada anak. Nah, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bersatu, kata yang dipakai itu dabak. Dabak itu menempel dengan sangat erat. Menempel. Jadi bukan lagi dua, tapi satu. Sama seperti Yesus mengutip ayat ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau lihat versi Inggrisnya, melainkan satu daging. Diulangi lagi, satu daging. Jadi kalau di Alkitab itu, suami istri itu baru dihitung satu. Jadi manusia tuh kalau jadi satu tuh jadi suami istri tuh baru satu gitu. Kalau belum suami belum istri tuh belum satu. Kalau secara Alkitab itu begitu. Nah, dicatat juga di Efesus 5, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah, jadi ketika suami istri itu tidak saling mengasihi, di dalam suatu keluarga itu akan timbul segala macam perbuatan dosa. Sebaliknya, ketika suami istri itu saling mengasihi, keluarganya harmonis, itu menjadi suatu tempat istirahat, tempat untuk bisa kembali, tempat untuk kembali, tempat untuk bisa kembali ya, tempat istirahat itu kalau keluarganya harmonis. Nah, berikutnya, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia dan istrinya itu tuh dua-duanya telanjang, tapi mereka nggak merasa malu. Ibaratnya tuh segala sesuatu terlihat, tetapi tidak merasa malu. Malu di sini tuh kalau ya Alkitab malu tuh sebenarnya bukan ngomongin soal
oh malu gitu, apa karena sesuatu itu terlihat malu, bukan. Tapi kalau di Alkitab ngomongin malu, malu itu adalah suatu kondisi di mana kita lari dari hadapan Allah. Contohnya di Yeremia. Yeremia, saya nggak tulis ayatnya ya. Ditulisnya begini, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Nah ini, menjadi malu. Sebentar, ini Yeremia berapa ya? Yeremia 17 ayat 13. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Nah, seperti itu malu. Nah, oleh karena itu kita benar-benar harus mengerti bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Nah, dicatat di Maliaki 2:15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, tujuan satu keluarga itu dibentuk adalah agar lahir keturunan ilahi. Keturunan ilahi dapat lahir. Nah, sehingga kalau di dalam keluarga, jadi keluarga itu adalah unit terkecil di mana suatu proyek kekudusan dimulai. Ketika keluarga itu keluhurannya hancur, maka komunitas yang terbentuk hancur. Bayangkan kalau dalam setiap keluarga itu bobrok, maka komunitas itu akan jadi bobrok. Kalau lebih besar lagi lingkupannya, masyarakat itu akan jadi bobrok. Akhirnya suatu negara itu menjadi bobrok. Nggak bisa satu negara itu kudus kalau unit terkecilnya itu sendiri bobrok. Nggak bisa. Jadi Tuhan tuh pengen ngasih tahu kita benar-benar penting arti dari keluarga. Keluhuran suatu keluarga tuh paling utama. Nah, apa yang dapat menghancurkan keluhuran keluarga? Itu perzinahan. Makanya dikasih perintah, jangan berzina. Kata berzina di dalam Alkitab, itu, oh di sebelah kiri ini saya kasih ayatnya ya, Keluaran 20 sama Ulangan 5. Ini dua tempat dicatat perintah ketujuh, isinya sama persis, jangan berzina. Kata Ibrani yang dipakai untuk berzina itu ada dua. Yang pertama zana, yang kedua naab. Bedanya apa? Kalau zana itu dipakai untuk menampakkan segala macam jenis hubungan seksual yang nggak benar. Jadi zana itu benar-benar memperlihatkan perzinahan secara luas, secara menyeluruh. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin secara menyeluruh, kata yang harusnya dipakai itu zana. Tetapi dalam perintah ini, kata yang dipakai bukan zana, tapi naab. Spesifik. Naab itu dipakai khusus untuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Tentang perzinahan terhadap bukan pasangan resminya. Jadi ini khusus. Kalau perzinahan kan banyak macam kan. Nah ini kata yang dipakai ini. Nah, penggunaan kata naab yang khusus ini tentang tidur dengan bukan pasangannya itu dicatat ketika menjelaskan dua peristiwa. Pertama, dipakai untuk menunjukkan ketika suami istri yang sudah menikah mereka tidur dengan laki-laki atau perempuan lain. Contoh yang dicatat di Yeremia 29 ayat 23. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka. Ini contoh pertama, mereka tidur dengan laki-laki dan perempuan lain. Ini perzinahan yang dilakukan antar manusia. Nah, jadi kan Allah selalu ingin agar suatu keluarga itu kudus, terpisah dan kudus. Maka dilarang banget untuk tidur dengan orang lain yang bukan pasangannya, dilarang. Kalau baca di Amsal, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan
Amos 17. 7:17. Istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Perjinahan, bersundal di kota. Ini kata yang dipakai juga sama nih. Nah, di Amsal dicatat begini. Dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Kalau kita jalan di atas bara kan pasti luka kan? Tapi kalau terjadi perzinahan itu sepertinya nggak terjadi apa-apa. Nggak ada hukuman, kecuali ketahuan. Nah, tapi dicatat di ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Artinya merusak dirinya sendiri. Sampai di ayat 29 itu catat, menjamah saja tuh bisa kena hukuman. Bisa kena kesengsaraan besar seperti jalan di bara api. Merusak diri. Nah, itu perintah penggunaan kata naab pertama. Nah, tapi naab ini tidak terbatas hanya kepada manusia. Naab juga dipakai menunjukkan perjinahan secara rohani. Kayak ini misalnya. Di Yesaya 54. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Nah, di dalam Alkitab, Allah kita itu suami rohani bagi manusia. Kita tuh pengantin perempuan kan. Nah, meskipun secara jasmani ada yang laki-laki di antara kita, tapi secara rohani semua manusia itu perempuan. Kalau kita meninggalkan Allah yang adalah suami rohani, itu artinya kita menyembah berhala. Itu sama dengan kita melakukan perzinahan. Kayak misal contoh, di Yeremia 3 ayat 8 dicatat begini, dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, kan waktu di zaman Yeremia ini, kerajaan Israel utara dan selatan tuh pecah. Nah, Yeremia tuh bekerja di kerajaan selatan. Waktu itu kerajaan utara tuh hancur habis dibuang ke Asyur. Tapi kemudian walaupun Israel itu hancur karena dosa, banyak macam dosa, kerajaan Yehuda tuh nggak bertobat, tapi melakukan sesuatu hal yang sama jahatnya sama Israel utara. Nah, untuk menceritakan kejadian ini, dipakailah perumpamannya ini. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya, aku telah menceraikan Israel. Tapi saudara perempuan itu tidak takut, malahan ikut bersundal. Jadi dicatat bahwa apa? Israel pun, Yehuda Selatan pun berzina juga. Yehezkiel 23 ayat 37 juga catat yang sama. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku, dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Jadi Israel tuh berzina dengan berhala. Nah, jadi ada perzinahan secara fisik di dunia ini, tapi juga ada perzinahan secara rohani. Jangan pikir kita, oh aku kan nggak berzina hari ini. Tapi kita juga harus waspada, karena bisa jadi kita sedang menjalani perzinahan secara rohani. Nah, lewat firman-firman jangan berzina ini, kita diingatkan untuk kita jangan sampai melakukan dosa yang sama. Jadi dosa perzinahan jangan berzina ini memang hubungan antar manusia, tapi secara tidak langsung nyambung sama perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nyambung ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini perzinahan ini yang bisa merusakkan kekudusan, keluhuran dari suatu keluarga. Kemudian untuk perintah jangan berzina, Tuhan kasih banyak sekali rincian-rincian. Ini rincian-rinciannya. Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian tentang perzinahan, Tuhan kasih banyak sekali perincian. Termasuk kan kawin, memang harus kawin kan, tapi perkawinan apa yang nggak boleh.
Terus kejahatan seksual apa yang bisa terjadi? Ini beberapa, kita akan lihat ya. Pertama, kawin itu nggak boleh kawin dengan yang sedara. Imamat 18. Imamat 18 itu nanti kalau teman-teman baca keseluruhan Imamat 18 itu isinya rincian-rinciannya. Ini saya cuma ambil sebagian. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Jadi sepertinya kehidupan di Mesir atau kehidupan orang-orang yang di sekitar tanah Kanaan itu kehidupan yang sangat tidak bermoral. Di zaman itu perempuan itu kan nggak dinilai, nggak dianggap. Jadi mereka mengambil siapa aja yang mereka suka. Kadang diambil anaknya, diambil mamanya juga, diambil adiknya, diambil pamannya, bibinya, tantenya, semua. Nah, di dalam Alkitab, di Imamat 18 dirincikan siapa aja nggak boleh. Siapa-siapa aja yang nggak boleh itu diterangkan. Itu nggak boleh. Yang kedua, kejahatan seksual. Diterangkan juga beberapa peristiwa. Misalnya yang ini, apabila seseorang membujuk seorang anak perempuan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Kalau ada peristiwa seseorang membujuk anak perawan, atau mengambil secara paksa orang yang sudah bertunangan, terus nanti dikasih tahu juga kondisinya, itu di tempat yang keramaian atau di tempat yang sepi, di tempat di mana dia bisa berteriak minta tolong atau tidak. Kalau dia bisa berteriak tapi dia tidak berteriak, berarti artinya apa? Terus kalau memang di tempat itu nggak bisa teriak, karena nggak ada orang, hukumannya apa? Siapa yang harus dihukum? Itu semua dijelaskan dengan detail. Berikutnya lagi, perkawinan dengan binatang. Ini sangat jelas ya. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Itu nggak boleh. Kemudian, tentang keperawanan. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Jadi di zaman itu, demi menceraikan istrinya, banyak cara yang dipakai oleh seorang suami, termasuk menuduh. Oleh karena itu, ketika suami istri menikah, tidur bersama, ayah dari perempuan itu wajib mengambil tanda keperawanan, bukti. Jadi kalau suatu saat anaknya difitnah seperti ini, dia bisa tunjukin, ini loh tandanya, tanda keperawanan. Jadi sangat penting untuk menjaga keperawanan di zaman itu. Kemudian, peraturannya apa lagi? Pelacuran bakti dan semburit bakti. Pelacuran bakti dan semburit bakti ini, kalau pelacuran bakti itu perempuan, kalau semburit bakti itu laki-laki ya. Jadi di zaman itu ada tempelnya, ada kuil, terus ada cowok, ada cewek. Orang-orang tuh melakukan kegiatan seksual di dalam tempat ibadah itu, berhala itu, demi menginginkan sesuatu. Misalnya untuk kesuburan, untuk panen, macam-macam. Nah, di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak laki-laki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dalam prakteknya, ribuan tahun setelah, 1000 tahun setelah perintah ini diberikan, di kerajaan Israel, itu terjadi. Banyak dibangun tempat pelacuran bakti dan tempat semburit bakti. Orang-orang Israel ada. Padahal sudah dikasih tahu rinciannya seperti ini, nggak boleh. Berikutnya, rincian tentang persundalan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu, perempuan, dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Jadi nggak boleh ada apa ya, prostitusi di zaman itu ya. Tidak boleh ada prostitusi. Kemudian apa lagi?
hukum mengenai kecemburuan. Nah, ini unik. Kalau tadi kan membahas tentang harus menikah, nggak boleh menikah dengan siapa, terus bukti keperawanannya apa, terus kalau terjadi kejahatan seksual bagaimana. Kalau ini cuman mengenai seorang suami yang cemburu. Singkatnya begitu. Kalau seorang suami, di dalam hatinya dipikir, kayaknya istri gue nih selingkuh deh. Tapi gue nggak punya bukti. Nah, kalau dia merasa begitu, dia bisa bawa istrinya ke hadapan imam, ke hadapan pendeta. Nanti bisa dibaca di bilangan 5, tapi kira-kira peristiwanya begini. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap suaminya, terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Masih panjang nih, prosesnya panjang. Nanti harus bawa korban sembelihan, korban bakaran, nanti harus dibakar. Intinya itu nanti ketika istrinya dibawa, akan diadakan suatu ritual minum air kutuk namanya. Jadi nanti imam tuh akan melakukan ritual, terus kasih air minum ke perempuan itu. Kamu minum, perempuan. Perempuan itu, air ini sudah dikutuk. Kalau memang kamu berzina, nanti kamu akan ibaratnya mandul, selama-lamanya akan mandul dan nggak bisa punya anak. Tapi kalau ternyata kamu tidak berzina, tidak terbukti, kecemburuan suamimu itu tidak terbukti, maka air kutuk ini tidak akan memberikan efek apapun kepadamu. Maka perempuan itu harus minum. Nah, ketika perempuan itu minum, nanti kita lihat perutnya bagaimana, apakah perut yang kempis atau tidak, rahimnya mengempis atau tidak. Nah, ketika seorang perempuan itu minum dan tidak terjadi apa-apa padanya, berarti kan dia tidak mencemarkan dirinya kan? Itu artinya cuma suaminya doang yang cemburuan. Kutuk itu tidak menimpa suaminya. Jadi suaminya itu tidak mendapatkan efek apa-apa. Jadi ini hukum yang kelihatannya tuh sangat tidak adil ya. Yang cemburu siapa, yang disuruh minum siapa, terus ternyata nggak terbukti, terus nggak apa-apa gitu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali yang kita bisa bahas ini, tapi hari ini kita mau fokus ke tentang nilai dari suatu pernikahan, makanya kita akan lihat poinnya hanya dari poin ini. Tuhan mau ngasih tahu kita bahwa Tuhan tuh mengerti bahwa manusia tuh benar-benar lemah. Karakter manusia yang dikuasai oleh kecemburuan itu ada. Dan kecemburuan ini bukan suatu hal yang sangat remeh, tapi sangat dahsyat. Kelihatannya kan ini kalau bahasa hari ini kan cemburu buta kan. Tapi cemburu itu suatu hal yang sangat dahsyat. Ketika tidak ada kepercayaan dalam suatu rumah tangga, kekudusan dalam rumah tangga itu nggak mungkin terjadi. Jadi Tuhan udah tahu akan ada suami-suami yang seperti ini. Untuk memfasilitasi itu diberikanlah hukum ini. Nah, sekaligus untuk mengajarkan kepada kita bahwa pertama, ketika ada kecemburuan di dalam keluarga atau ada perkara apapun di dalam keluarga, jangan pernah selesaikan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena pikiran manusia itu bisa salah, tetapi pikiran Tuhan itu pasti benar. Tuhan tuh yang tahu segalanya. Jadi ketika ada suatu apapun, termasuk hal yang kecil dalam keluarga, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong dong, bantu dalam keluarga ini. Karena kan keluarga ini kan harus harus luhur supaya tidak terjadi pikiran-pikiran yang membusuk ini tuh tidak terus berkembang. Sama dan berikutnya kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa Tuhan itu mampu menampakkan sesuatu yang manusia nggak bisa lihat. Kalau memang perempuan itu berzina, maka walaupun tidak ada saksinya, Tuhan yang akan memperlihatkan kepada kita. Nah, dengan membawa istri kepada imam, menunjukkan bahwa aku sebagai suami, aku tidak mau menghakimi, tetapi aku menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti itu ya. Nah, sampai peraturan mengenai kecemburuan pun Tuhan atur. Berikutnya, pakaian. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nggak boleh cross-dressing kalau istilah hari ini.
nggak boleh eh, berdandan seperti bukan jenis kelaminnya, harus memakai pakaian yang sesuai. Kalau kita lihat di Israel, secara khusus diberikan peraturan tentang ini namanya sisit ya. Ini tuh jumbai yang dipakai di pakaian sehari-hari orang Israel. Bahkan ada di Google, saya cari, ini ada gambar dari orang zaman sekarang di mana mereka pakai baju ini. Di baju mereka, kalau teman-teman lihat tuh ada kayak ada apa ya, kayak ada sehelai benang terurai. Nah itu sebenarnya ada 4, ini mungkin kelihatan cuma 2, dia ada 4 sisi, di 4 sisinya, di 4 sudutnya ada. Dicatat di bilangan 15, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Tuhan perintahkan buat jumbai ini di baju. Jumbai ini melambangkan butir-butir perincian hukum Taurat. Butir-butir rincian hukum Taurat itu ada 613. Seluruh hukum Taurat itu rinciannya ada 613. Nah, bahasa Ibrani jumbai itu sisit. Sisit itu kalau secara angka, kalau huruf di Ibrani itu ada nilainya. Huruf apa nilainya berapa gitu. Nah, sisit itu nilainya 600. 600. Terus sisit itu dibuat dari 8 benang. 8 helai benang, terus diikat 5 kali, disimpulin 5 kali. Saya nggak tahu ini kelihatan nggak ya, tapi sebenarnya dia harus diikat 5 kali. Jadi 600 tambah 8 tambah 5, 613. Jadi ini gambaran mengenai hukum Taurat, hukum-hukum perempuan, hukum Taurat. Kalau kita baca di terjemahan lain itu lebih bagus terjemahan, lebih benar, lebih apa ya? Lebih mendekati terjemahan bahasa aslinya. Di bahasa Inggris juga lebih mendekati. Nah, yang paling atas itu terjemahan Alkitab sekarang. Saya cari di beberapa terjemahan Indonesia, yang bawahnya, yang nomor 2 ya. Saat kamu melihatnya, rumbai itu akan menjadi pengingat bagimu akan perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, kamu akan melakukan semua perintah itu dan tidak mengikuti kehendak hati dan matamu sendiri yang membuatmu menjadi pelacur. Manusia itu ketika dia mengikuti mata dan mengikuti hatinya, kecenderungannya itu menjadi pelacur, yaitu berzina terhadap Allah. Terjemahan MILT. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada rumbai itu, maka dia, rumbai itu ya, akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Tuhan agar kamu melakukannya. Sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu, karena menuruti mereka kamu akan berlaku sebagai pelacur. Itu lebih ke situ. Jadi dengan menuruti hati dan mata, akhirnya kita akan menjadi pelacur. Kemana kita pergi melihat, akhirnya kita pergi ke situ kan. Nah, tapi jumbai itu tujuannya dibuat agar setiap kali orang melihat, jadi yang dilihat tuh bukan tubuhnya, bukan dilihat tampangnya, yang dilihat tuh apa? Itu jumbai, itu sisit. Misalnya teman-teman ketemu saya, terus saya pakai sisit. Teman-teman lihat, wah sisit. Jadi yang dilihat tuh bukan orangnya, tapi sisitnya. Yang dilihat tuh apa? 613 hukum Taurat. Jadi ketika kita ambil pakaian itu di pagi hari mau pakai, kita ingat, oh, kita ingat Tuhan. Diri sendiri ingat akan Tuhan, ketika saling melihat pun kita saling melihat akan Tuhan. Sampai cara berpakaian pun kita diatur. Sebegitu Tuhan mengerti kelemahan kita, karena manusia itu cepat sekali lupa. Dengar lupa. Matanya nggak tahu lihat kemana. Nah, jadi ketika dipasang, jumbai itu akan menjadi suatu alat yang mengingatkan kita. Nah, jadi itu ya, itu beberapa rincian mengenai beberapa rincian yang mengatur tentang bagaimana kita bisa tidak
melanggar perintah jangan berzina. Berikutnya, kita akan lihat perluasan dari sudut pandang Injil. Di Matius 5, dicatat begini, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di Perjanjian Lama, perzinahan itu terjadi kalau apa-apa yang dirincikan tadi itu terjadi kan. Kalau apa yang tadi dirincikan itu terjadi, itu namanya berzina. Tetapi di zaman Yesus, Yesus memperluas cakupan perzinahan itu sampai-sampai mengatakan bahwa kalau kita mengandung nafsu seksual di dalam hati, itu pun termasuk zona perzinahan, itu pun termasuk dosa perzinahan. Di ayat 28 kata memandang, ada kan? Setiap orang yang memandang. Nah, kata memandang itu bentuk aktif sekarang dari kata blepo, artinya tuh bukannya, jadi kalau kita lihat tuh bukannya lihat, kelihat terus memalingkan muka, bukan seperti itu. Ini berbicara melihat ketika ada sesuatu terlihat, kemudian diamati dengan memiliki perhatian khusus. Sambil di dalam hatinya tuh berpikir, wah ini perempuan harus jadi milikku. Aku mau tidur sama dia. Nah, jadi itu memandang tuh kata yang dipakai tuh kata yang seperti ini. Jadi ketika seseorang memandang dan menjadikan objek itu sebagai objek secara seksual, mengamati dengan penuh perhatian, maka itu sudah terjadi perzinahan. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena perzinahan di dalam hatilah itu yang sangat berkaitan erat dengan perzinahan secara jasmani. Makanya Yesus bilang, yang harus disingkirkan tuh yang dari dalam hati dulu. Sehingga diingatkan kita di Efesus 5, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ini ya. Ini pertama, ketika Yesus menjelaskan tentang perzinahan itu begini. Yang kedua, tentang perceraian. Dicatat di Matius 5 ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, di sini Yesus jelas katakan bahwa kalau menceraikan istri kecuali karena zina, kemudian mengusir istrinya, maka dia menjadikan istrinya berzina. Dan kalau perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka laki-laki lain pun termasuk orang yang berzina. Terus Yesus ngomong di Matius 19, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena sudah jadi satu, nggak boleh diceraikan manusia. Terus orang-orang tanya, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Di zaman barbar seperti itu ya, di mana wanita tuh nggak dihargai ya. Kebanyakan nilai, karena saking nggak dihargainya, mereka main bunuh. Perempuan tuh bisa dibunuh sesuka hati gitu. Saya nggak mau lagi sama perempuan, saya bunuh. Saya kawin sama yang lain. Seperti itu. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kata sejak semula itu kalau lihat di bahasa aslinya itu pada awalnya, pada mulanya. Artinya ketika Allah pada mulanya menciptakan manusia, itu tidak seperti itu. Bukan untuk cerai dan menceraikan. Allah tidak pernah membuat perceraian. Tapi karena manusia jatuh dosa, dan demi memuaskan nafsu, maka mereka bercerai. Seperti itu yang terjadi.
Tapi kalau kita mau kembali ke, kan Tuhan mau memulihkan dunia kepada mulanya kan. Dunia pada mulanya itu tuh nggak ada perceraian. Nggak ada perceraian. Nah, tapi meskipun Yesus berkata begitu, orang-orang Farisi tetap nggak mengerti. Sambil cari-cari perkataan, kesalahan-kesalahan dalam perkataan Yesus. Kalau dicatat di Ibrani 13, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan-janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ini perluasan mengenai jangan berzina. Nggak boleh bercerai, kata Yesus. Berikutnya, kita akan lihat kesudahan dari orang yang melanggar. Oh, belum. Kita belum ke kesudahan dulu. Ini. Kalau kita melihat perluasan perintah ketujuh dari sudut pandang Injil, kita tahu bahwa perluasan ini sudah semakin sangat luas kan. Di 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Alkitab jelas mengatakan bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Kita harus mengerti ini. Nah, berikutnya, kesudahan dari orang yang melanggar perintah ketujuh. Ada banyak contoh. Yang pertama itu Sodom dan Gomora. Ada 4 kota. Waktu itu ada kota Sodom, kota Gomora, ada kota Atma, sama kota Zeboim. Persamaan dari 4 kota ini, mereka itu melakukan dosa percabulan. Mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Akhirnya Tuhan kasih dia apa? Siksaan api kan. Nah, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar tuh kalau kita lihat cerita Sodom dan Gomora itu tentang apa? Tentang hubungan sejenis, pernikahan sejenis ya. Kalau hari ini tuh LGBT. Jadi laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Akhirnya mereka apa? Dihakimi dengan api. Kalau di Eropa, kasus seperti ini sudah umum. Bahkan di Belanda itu sudah legal. Ada beberapa gereja yang bahkan menerima perkawinan. Karena gerejanya begitu sepi, akhirnya kaum LGBT pun diterima gitu untuk mendaftar di gereja, lalu kemudian mereka menikah, diresmikan. Argumennya apa ya? Argumennya itu kan Allah menciptakan aku seperti ini, jadi terimalah aku seperti ini. Kan orang yang homo atau orang yang lesbi itu kan juga diciptakan Allah kan? Terus mereka pakai argumennya itu. Nah, tapi sebenarnya dunia pada mulanya tuh nggak demikian. Jadi Allah itu menciptakan manusia tuh memiliki gambar dan rupa Allah. Dan Allah itu membuat pasangan yang sepadan untuk menolong manusia yang diciptakannya itu. Karena ketika Allah menciptakan manusia tuh Allah lihat nggak baik nih seorang Adam ini seorang diri saja. Makanya aku akan membuat seorang penolong yang sepadan. Dunia pada mulanya itu begitu. Diciptakan laki-laki dan perempuan yang diambil dari laki-laki, kemudian mereka bersatu menjadi satu daging dan menghasilkan keturunan. Nah, jadi kalau pada mulanya itu seperti itu, tapi fungsi dan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu sudah kayak hilang. Akhirnya apa? Aku laki-laki, kamu laki-laki, tapi kita saling mencintai tanpa ada pengertian tentang keturunan ilahi, tanpa ada pengertian tentang kehendak Allah. Pokoknya mengejar kepuasan berdua aja. Yang penting aku suka, dia suka, dan sama-sama suka. Nah, akhir zaman tuh katanya akan sama seperti zaman Lot kan, di mana kegiatan seperti ini tuh sudah umum. Makanya di zaman sekarang pun orang-orang yang tidak menerima LGBT itu malah dikucilkan, malah dianggap gila dan aneh. Makanya kita harus mengerti bahwa mencintai sesama jenis itu bukanlah sesuatu yang pada mulanya. Makanya kalau kenal
yang seperti ini atau mengalami seperti ini harus apa ya? Diri sendiri harus berusaha untuk memperbaiki dan memohon dan berdoa kepada Tuhan supaya apa? Allah sendiri yang memulihkan. Nah, jadi berikutnya itu ya Sodom dan Gomora dihakimi dengan api. Berikutnya contohnya itu orang-orang Israel yang berzina dengan perempuan-perempuan Moab di Sitim, di Moab ya. Waktu itu di perkemahan terakhir sebelum masuk Kanaan, ada perzinahan besar terjadi. Umat generasi kedua Israel yang hampir masuk Kanaan digoda oleh orang-orang Moab. Dan gara-gara peristiwa itu ada 24.000 orang yang mati. 24.000 orang yang mati. Hampir masuk. Terus berikutnya, perzinahan Daud. Daud itu secara diam-diam ambil istri orang, istri Uria, istri salah satu prajuritnya ya. Uria itu bawahannya yang setia. Dan dia tidur sama perempuan itu sampai perempuan itu mengandung. Nah, Uria kan lagi perang lawan Amon kan, sambil mempertaruhkan nyawanya di medan perang. Tapi si raja dengan sangat kurang ajar mengambil istrinya. Ketika istrinya itu hamil, si Daud menggunakan berbagai cara. Dia panggil Uria pulang dari medan perang, suruh si Uria pulang ke rumahnya, supaya Uria pulang dan tidur sama istrinya. Oh, dia pergi perang lama, pasti pulang kangen sama istrinya, suruh pulang, tidur sama istrinya. Tetapi Uria itu setia. Dia bahkan tidur di gerbang istananya Daud. Sampai Daud tanya, kok kamu nggak pulang? Bagaimana mungkin aku pulang? Teman-temanku sedang mempertaruhkan nyawa. Itu kalimat itu harusnya menyadarkan Daud loh. Tapi Daud bukannya bertobat, dia pakai cara lain. Dia bawa lagi si Uria ke dalam, dia adain pesta lagi, dia mabokin si Uria. Dia harap ketika Uria mabok, pertimbangannya menjadi lemah, akhirnya dia pulang ke istrinya dan tidur sama istrinya. Tapi itu pun nggak berhasil. Makanya terakhirnya apa? Daud bikin surat. Surat yang berisi suatu taktik agar si Uria mati. Dan kurang ajarnya surat itu dititipin ke Uria. Untuk Uria bawa. Jadi Uria itu bawa surat kematiannya sendiri. Apa yang Daud lakukan itu sangat jahat. Karena mata Daud pakai sisit nggak? Pakai kan? Daud itu pakai sisit loh. Dia ada 613 hukum Taurat. Ketika dia lari-lari itu, dia pernah potong punca jubahnya Saul kan? Hatinya sendiri nggak enak. Dia potong punca jubah itu aja, sisitnya itu dipotong, itu dia nggak enak rasanya. Hati nuraninya nggak terima. Ini matanya itu tidak melihat ke sisit, tapi matanya melihat ke Bersheba, memandang. Akhirnya apa? Dia melanggar perintah ke-7, tapi dia melanggar perintah ke-6 juga, membunuh. Dia melanggar perintah ke-8, mencuri. Dia melanggar perintah ke-9, bersaksi dusta. Dia melanggar perintah ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Dia melanggar perintah ke-5, semua seluruh perintah itu akhirnya Daud langgar. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nathan untuk apa? Menyingkapkan semua dosa dari Daud. Nah, Mazmur 6 ayat 6 ini yang ditulis Daud. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengendangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Daud tidak sadar betapa jahat dirinya. Nah, Allah adalah Allah yang mengampuni ketika manusia bertobat. Tapi Allah akan dengan pasti membuat Daud membayar dosanya itu. Pada akhirnya Daud harus bayar dosanya gimana? Pemberontakan Absalom. Dikasih tahu begini, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Kata Allah, kamu telah menghina aku. Nih contohnya nih. Daud. Berikutnya, kesudahan dari orang yang melanggar perintah ke-7 lagi, dosa incest. Ruben itu memperkosa Bilha. Istri ayahnya kan, akhirnya dia kehilangan hak kesulungan.
Absalom memberontak, Daud lari, gundik-gundik ayahnya itu ditidurin sama dia di tempat terbuka. Akhirnya dia mati dibunuh oleh Yoab. Adonia, dia minta Abisak. Abisak itu kan perempuan Sunem yang yang diutus untuk merawat Daud di masa tuanya. Akhirnya Adonia mati. Ini beberapa orang-orang yang melanggar perintah, rincian-rincian perintah ke-6. Banyak sekali, sangat tragis ya. Semoga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, sekarang pelajaran sejarah penebusannya. Terakhir nih. Di Taman Eden, Adam pun melanggar perintah ke-7. Jangan berzina. Saya bingung, kok bisa ya Adam melanggar perintah? Jangan berzina. Dia berzina sama siapa? Sama ular? Kan nggak mungkin. Nah, Adam dan Hawa lebih mendekat kepada perkataan ular dibandingkan kepada firman Tuhan. Akhirnya, dia lebih mencintai buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan mereka makan dan mereka jatuh dosa. Secara jasmani ataupun secara rohani, secara mental lah ya, kalau ada hal yang lebih kita cintai daripada Allah, sampai-sampai merenggut hati kita, itu pun termasuk dosa melanggar perintah ke-7. Makanya di Yakobus 4 dicatat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jika akrab dengan dunia, jadi sahabat dunia, itu tuh termasuk dosa perzinahan. Sekaligus jadi musuh Allah. Karena dia akrab dengan ular, lebih memilih perkataan ular, makanya Adam dan Hawa itu berzina dengan si ular secara rohani. Itu di Taman Eden. Di zaman Yesus pun, orang-orang Israel itu melakukan dosa perzinahan secara rohani. Nah, ketika umat Israel tidak mendengarkan perkataan Yesus, Yesus kan mempelai laki-laki yang datang untuk mencari mempelai perempuan kan. Tetapi mereka lebih mencintai apa? Para pemimpin agama di waktu itu, dan lebih mencintai dunia waktu itu dibandingkan Yesus. Maka umat Israel di zaman Yesus pun semuanya melanggar perintah ke-7. Mempelai laki-lakinya datang, mereka nggak kenal. Nggak kenal mereka. Di Yohanes 3 ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai mempelai laki-laki loh. Dia ngomong, bukan aku. Tapi ketika aku memperkenalkan dia dan aku mendengar suaranya, aku tuh akan bersukacita. Jadi Yohanes Pembaptis itu memperkenalkan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Terus kalau baca di 2 Korintus 11, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata Rasul Paulus apa? Dia mempertunangkan jemaat-jemaat kudus dengan Yesus. Kemudian Yesus sendiri pun ngomong kalau dia tuh apa? Mempelai laki-laki. Kalau baca Lukas ya. Sorry. Ada yang bisa bacain nggak? Lukas 5 ayat 33. Lukas 5 ayat Lukas 5 ayat ayat 33. 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Ayat 34 juga. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Jadi Yesus pun ngomong, dia itu mempelai laki-lakinya. Yesus jawab, tapi akan datang waktunya ketika apa? Ketika mempelai laki-laki itu nanti diambil, nah pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Nah, jadi di zaman itu ketika orang-orang tidak mengenal Yesus, mereka sudah melakukan perzinahan. Kalau Tuhan datang kembali dan kita tidak mengenal Dia, itu pun artinya kita melakukan dosa perzinahan. Makanya kita harus sangat berhati-hati supaya kita tidak melakukan dosa perzinahan ini. Kita benar-benar harus mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi wadah firman. Nah, kesimpulannya, sampai akhir, kuasa gelap itu akan selalu mengganggu kita agar kita melanggar perintah ketujuh. Daud sendiri kan adalah orang yang benar, kan? Daud itu orang yang benar, dan dia itu setia kepada Allah. Dia itu sangat setia kepada Allah dan sangat berjeripaya kepada Allah. Dari masa mudanya dia terus bertekun bagi Allah. Tetapi di masa tuanya, dia melakukan satu dosa, yaitu apa ini? Istri Uria. Dicatat di 1 Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Perkara Uria, orang Het itu selalu menempel pada kalimat apa? Tidak menyimpang dari segala sesuatu. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala sesuatu yang diperintahkannya seumur hidupnya. Ini menempel. Artinya apa? Hanya satu hal yang Alkitab sebut sebagai dosa. Kejahatan Daud, yaitu apa? Istri Uria. Banyak hal yang setan mencoba untuk lakukan, jatuhkan Daud. Pengkhianatan. Berapa banyak Daud dikhianati? Ya kan? Setan mencoba untuk membuat Daud jatuh dalam hal marah, dalam hal kecewa, banyak hal. Tapi sepertinya nggak bisa. Daud itu terlalu kuat. Dengan mulutnya dia nggak jatuh, dengan segala sesuatu, dengan hidupnya dia mengalahkan segala sesuatu. Tetapi di hadapan perintah ketujuh, Daud jatuh. Makanya akhirnya Allah kasih tahu firman ini. Kita benar-benar harus berhati-hati karena perintah ketujuh ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di Wahyu 8 dicatat begini, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, ini berbicara tentang pengantin anak domba. Ayat 7 ya. Tadi tentang pengantin anak domba yang menjaga kekudusan. Nah, pada akhirnya, ketika kita menimbang segala sesuatu yang kita bahas hari ini, Tuhan mengingatkan kita tentang keluhuran dari suatu keluarga. Ketika keluarga itu luhur, keluarga yang menjadi satu tempat, satu basic di mana negara akan terjadi, kan Tuhan kan mau Immanuel kan? Tuhan mau Immanuel. Di tempat di mana Allah Immanuel itu harus kudus. Makanya Tuhan memberikan perintah ini. Jangan berzina. Semoga setiap kita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, ingat akan keluhuran akan keluarga, ingat tujuan dari perkawinan itu apa, dan ingat apa yang bisa merusakkan perkawinan itu. Semoga kita sama-sama bisa menjaga diri kita kudus di hadapan Tuhan dengan tidak melakukan dosa perzinahan sampai akhir. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, karena lewat buku ketujuh, Pendeta Abraham Pak menerangkan dengan detail kepada kami perintah jangan berzina. Bapak bantu agar kami mengerti lebih dalam lagi kehendak Bapa yang tercantum di dalam perintah ketujuh. Biarlah kami mengerti keluhuran dari pernikahan, tujuan dari pernikahan, dan tujuan dari kehidupan kami di bumi ini. Bapak bantu agar setiap kami, keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang kudus, tidak berzina, dan terutama tidak melakukan zina rohani terhadap Tuhan. Dan biarlah mata kami dan hati kami selalu tertuju kepada
firman-Mu dan selalu mengandalkan-Mu, membawa segala sesuatu ke hadapan-Mu dalam setiap kecemburuan kami, dalam setiap pertengkaran kami, dalam setiap ketidakkudusan kami dalam keluarga, kami dapat maju ke hadapan-Mu untuk memperoleh penyelesaian masalah dan memperoleh kekudusan. Bapak bantu agar biar setiap kami dapat mewujudkan kehidupan suatu keluarga yang kudus di hadapan-Mu, sehingga pada akhirnya kami menjadi suatu negara yang dapat menggenapi sejarah penebusan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pertanyaan nggak?